Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Semoga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketemu lagi kita di agenda rutinan KIP, Kisah Inspirasi Pagi. Pada kesempatan kali ini kebetulan yang akan membawakan KIP yaitu saya sendiri, Pak Ganu Mas Krisnadi. Nah, nanti Pak Ganu akan bercerita tentang kisah nyata seorang anak kecil dari negeri Belanda dengan judul Si Malaikat Kecil. Baik anak-anak, sama seperti yang Pak Ganu katakan di awal tadi, siapa sih si malaikat kecil ini? Si malaikat kecil ini bernama Tycho atau Ten Konstern ya. Kita sebut saja Tycho agar lebih mudah Pak Ganu menyebutnya. Jadi si Tycho ini adalah anak berusia 5 tahun yang tinggal di negeri Belanda, yang memotivasi, yang menginspirasi semua banyak orang terutama di negeri Belanda ya. Pada suatu hari anak-anak, si Tycho ini mengalami demam yang sangat tinggi. Suhu tubuhnya naik sampai 40 derajat ya. 40 derajat itu berarti tidak normal bagi suhu seseorang, atau katakanlah panas ya. Akhirnya kedua orang tua si Tycho mengantar Tycho ke dokter. Setelah sampai ke dokter, ternyata dokter mengatakan kepada si Tycho, kepada kedua orang tua Tycho, bahwa si Tycho mengalami kanker otak. Si dokter menyarankan kepada Tycho, kepada kedua orang tua Tycho, untuk dapat memperpanjang hidup Tycho ya, Tycho harus melakukan kemoterapi atau terapi pengobatan, dan itu dilakukan kurang lebih sebulan sekali atau enggak sebulan 2 kali. Itu untuk memperpanjang hidup Tycho. Itu pun hanya 1-2 tahun hidup Tycho dapat diperpanjang, walaupun Tycho sudah menjalani kemoterapi ya. Si Tycho bertanya kepada orang tuanya, "Pah, Mah, apakah banyak anak kecil seusiaku yang menderita, yang memiliki sakit sepertiku?" Ya, Tycho bertanya kepada kedua orang tuanya. Tentunya banyak nak. Di luar sana banyak yang memiliki, yang mempunyai atau yang mengalami penyakit sama sepertimu, yaitu kanker otak. Tetapi mereka tidak seberuntung kamu. Kamu masih bisa datang ke dokter, kamu masih bisa menjalani kemoterapi. Itu dikarenakan kendala biaya, kendala ekonomi yang dialami oleh mereka. Jawab si Mama Tycho ya. Dari situ Tycho berpikir keras. Tycho berpikir, kenapa ada penyakit seperti itu di dunia ini, dan kenapa yang mengalami adalah seorang anak kecil seusia Tycho ya. Akhirnya untuk mengatasi kegalauan Tycho, setelah Tycho bertanya kepada orang tuanya, besoknya Tycho izin kepada mamahnya untuk apa? Untuk meminjam cat kuku atau kuteks mamahnya. Tujuan Tycho membawa cat kuku di sekolah adalah untuk mengecat kuku-kuku teman-temannya satu kelas, dan dibiayai atau dihargai oleh si Tycho itu 15.000 10 jari kuku. Jadi Tycho itu membawa kuteks atau cat kuku orang tuanya atau mamanya, dibawa ke sekolah. Lalu yang ingin kukunya dicat oleh Tycho itu membayar sebesar 15.000. Itu dari teman-teman sekelasnya ya. Akhirnya Tycho dapat mengumpulkan uang dari mengecat kuku teman-temannya. Nah, dengan aksi Tycho ini,
teman-teman di kelas lain itu tahu dan ingin mengecat kukunya, ingin menjumpai Tiko, ingin mengecat kukunya ke Tiko karena mereka salut, karena mereka bangga dengan aksi yang dilakukan oleh Tiko. Karena tujuan Tiko yaitu untuk membantu, untuk menyalurkan hasil dari jerih payah Tiko dari cat kuku itu kepada anak-anak kecil yang mengalami kanker otak seperti Tiko. Ya, akhirnya satu kelas, teman-teman satu kelasnya itu datang ke Tiko untuk mengecat kuku. Teman-teman lain dari kelas lain itu juga datang ke Tiko untuk mengecat kuku. Akhirnya uangnya Tiko itu banyak, ya. Tapi tidak sampai di situ. Aksi kepopuleran Tiko yang dilakukan Tiko itu terdengar oleh pihak sekolah, bahkan terdengar oleh stasiun televisi negeri Belanda atau stasiun TV lokal di kota Tiko. Ya, pada suatu hari, karena orang-orang sudah tahu dengan aksi Tiko, sekolah tahu, TV-TV tahu, akhirnya Tiko kebanjiran orderan atau Tiko banyak yang mendatangi hanya sekedar untuk mengecat kuku. Akhirnya kedua orang tua Tiko membuat sebuah rumah kaca untuk Tiko, ya, untuk melayani orang-orang yang ingin mengecat kukunya. Jadi Tiko melakukan aksi itu sepulang sekolah. Sampai situ singkat cerita, dari banyaknya, dari ramenya orang-orang yang datang ke rumah Tiko, akhirnya Tiko dapat mengumpulkan uang. Tiko dapat mengumpulkan uang sebesar 42 miliar. Bayangkan, 42 miliar. Karena apa? Padahal dari 10 jari itu Tiko hanya mematok bayaran 15.000. Tapi ada juga orang-orang yang memberikan Tiko itu sebesar 15 juta, 12 juta, bahkan sampai 100 juta. Ada yang memberikan ke Tiko dan tangannya orang tersebut yang memberikan uang tersebut dicat oleh Tiko. Ya, karena orang itu tahu aksi yang dilakukan Tiko itu adalah aksi yang sangat mulia. Dari situlah Tiko dapat mengumpulkan uang sebesar 42 miliar rupiah. Ya, bayangkan 42 miliar rupiah dari aksi yang dilakukan oleh Tiko. Akhirnya dana tersebut disalurkan ke Palang Merah negeri Belanda. Ya, jadi PMI-nya Belanda. Tiko menyalurkan uang tersebut ke PMI-nya Belanda atau Palang Merah Belanda. Ya, uang sebesar 42 miliar itu nantinya akan disalurkan atau diberikan kepada anak-anak kecil yang mengalami sakit sama seperti dengan Tiko, yaitu kanker otak. Itu anak-anak. Selang setahun, setelah setahun berlalu, tepatnya Tiko mengalami sakit itu tahun 2015. Ya, aksi yang dilakukan oleh Tiko itu selama 1 tahun. Dan akhirnya di tahun 2016 Tiko meninggal dunia di usianya yang 6 tahun. Karena pertama tadi kan awalnya Tiko sudah didiagnosis oleh dokter umurnya hanya sampai 1-2 tahun walaupun sudah melakukan kemoterapi. Akhirnya Tiko meninggal dunia di tahun 2016. Tapi aksi yang dilakukan Tiko itu, aksi yang dilakukan oleh Tiko sangat mulia, sangat membanggakan kedua orang tuanya dan sangat membanggakan bagi negeri Belanda sendiri. Nah, anak-anak, dari cerita kisah nyata yang Pak Ganu sampaikan tadi, ada beberapa pesan moral yang dapat kita petik. Salah satunya yaitu bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Ya, kita bisa lihat Tiko. Tiko sudah punya penyakit kanker otak yang dapat membahayakan nyawanya, yang dapat mengambil nyawanya. Tapi Tiko tidak pernah berkeluh kesah. Tiko tidak pernah bersedih. Bahkan dia selalu ceria di sekolah maupun di rumah.
dan bahkan dia punya pemikiran untuk melakukan aksi cat kuku atau aksi kuteksnya tadi, ya. Yang kedua, pesan moral yang dapat kita petik adalah sebaik-baiknya manusia, ya anak-anak ya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berguna untuk orang lain. Tiko sudah berguna untuk anak-anak kecil yang mempunyai penyakit kanker otak di seluruh dunia. Tiko melakukan aksi itu, penggalangan dana. Tiko bekerja keras, uangnya terkumpul, dan semua uangnya diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan atau yang memiliki penyakit kanker otak ganas. Jadi itu anak-anak, kisah inspirasi pagi yang dapat Pak Ganu sampaikan. Banyak pesan moral, banyak pelajaran yang dapat kita petik, banyak pelajaran hidup yang dapat kita gunakan sebagai tolak ukur untuk kita berbuat kebaikan di dunia. Semoga kisah nyata si malaikat kecil Teen Constern ini dapat menginspirasi kita semua. Amin ya. Mungkin itu kisah inspirasi pagi yang dapat Pak Ganu sampaikan. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola ibadahnya, jaga pola makannya, jaga pola tidurnya, dan jaga pola istirahatnya. Dan jangan lupa kita masih di pandemi COVID-19, kalian tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kita ketemu lagi di KIP selanjutnya. Terima kasih banyak. Apabila Pak Ganu ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.